Hai sobat, jumpa lagi dengan Jajaku Channel. Kita akan berbagi aneka kegiatan dan pemanfaatan teknologi informasi. Sebelum kita ke pembahasan video kita kali ini, jangan lupa untuk subscribe agar tidak tertinggal video update dari kita, dan juga silakan di share, siapa tahu di sekeliling kita membutuhkan informasi ini hingga semakin maksimal manfaatnya. Jika sudah, kita lanjutkan. Video kita kali ini membahas tentang Verval TIK. Apa sih Verval TIK itu? Verval TIK untuk verifikasi validasi data kesiapan infrastruktur TIK yang terkait dengan pelaksanaan UBKD AKM, ya, atau lebih tepatnya AKM daring, ya, AKM daring. Untuk kegiatan AKM diperlukan data dari tiap-tiap sekolah sehingga bisa diambil kebijakan pelaksanaan AKM nanti seperti apa. Baik, kita akan langsung memproses Verval TIK. Caranya, buka browsernya. Jika sudah, akses alamatnya. Ini alamat Verval TIK dari Verval SP, ya, vervalsp.data.kemdikbud.go.id/TIK. Nanti tampilannya seperti ini. Kemudian kita diminta untuk login, ya. Loginnya di sebelah kanan atas ini ada menu login, bukan login yang bergambar kunci, ini ada tulisannya akun, diklik, kemudian pilih login. Seperti biasa untuk sistem pendataan terpusat di Kementerian Pendidikan, kita akan dibawa ke halaman SSO, login SSO. Di sini kita harus login menggunakan akun operator sekolah. Oke, kita isi loginnya, username, password, kemudian klik login. Kita tunggu proses. Ya, ini jika kita berhasil login di sebelah kanan atas, ya, bagian login tadi, menu login, sekarang muncul tulisan operator sekolah karena kita loginnya menggunakan akun operator sekolah. Kemudian di sebelah kiri ada menu beranda, ya, kurang lebih tampilan ini beranda. Kemudian ada menu kesiapan TIK. Di dalam kesiapan TIK ada menu profil, menu Verval. Menu profil ini berisi informasi profil sekolah yang diambil dari Dapodik, ya. Kemudian Verval ini nanti kita gunakan untuk Verval. Keterangan ini berisi penjelasan dari pendataan, ya, misalkan klasifikasi kesiapan dan seterusnya. Kemudian komputer, kapasitasnya. Kemudian ada menu panduan, ya, berisi file yang bisa kita unduh, ya, yang kita bisa unduh yang berisi panduan proses Verval TIK. Kita kembali lagi ke Verval TIK. Kita akan proses, pilih menu Verval. Ini tampilan halaman menu Verval, verifikasi dan validasi kesiapan TIK satuan pendidikan. Di sebelah kanan ada tampilan mapping posisi koordinat sekolah. Di sini ada keterangannya. Jika posisi mappingnya, penandaan posisi, tidak tepat atau tidak sesuai,
kita bisa mengeditnya melalui proses di Verbal SP. Silakan diklik Verbal SP, kemudian kita login di web Verbal SP menggunakan akun VPS, kemudian perbaiki data, kalau nggak salah data citra, citra parsial kalau nggak salah, itu untuk lokasi kita. Kemudian di bagian bawahnya dari peta akan tampil 5 sekolahan terdekat dari sekolahan kita. Ini ada 5 sekolahan. Kemudian ada status informasi pelaksanaan AKM. Ini statusnya siap A. Kita isi datanya. Kesiapan TIK sekolah. Ini ada pertanyaan atau informasi UNBK tahun sebelumnya mandiri. Kebetulan di kami UNBK yang pernah terlaksana itu kita mandiri. Kemudian pemilikan lab komputer silakan diisi, ada berapa ruangan lab komputer yang dimiliki. Kebetulan di kami ada 3. Kemudian moda pelaksanaan, ini artinya untuk AKM nanti kita memilih moda apa. Di sini kita ada online, ada semi online. Silakan disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Semi online ini gambarannya hampir sama seperti UNBK, di mana di sekolah harus menyiapkan server yang terhubung online ke pusat adalah servernya. Untuk klien atau siswanya terhubung ke server yang di lokal. Tapi kalau kita pilih online berarti seluruhnya, baik itu siswa atau pengendali server atau dulu disebut proktor, itu langsung akses ke pusat. Di tempat kami memilih online. Kemudian ada pertanyaan jumlah komputer utama atau jumlah komputer untuk server yang ada di sekolahan. Kalau kita memilih online, maka kita tidak bisa memilih jumlah server, menjawab jumlah server. Kenapa? Karena kalau online, servernya ikut pusat, jadi terpusat langsung, tidak ada di sekolahan. Tapi kalau kita pilih semi online, kita harus mengisi di sini berapa jumlah komputer server yang kita miliki. Kemudian berapa jumlah komputer atau laptop yang dimiliki sekolah sesuai spesifikasi. Spesifikasinya seperti apa? Kita bisa lihat di menu keterangan ini. Kita bisa lihat di sini spesifikasi, yaitu komputer klien yang digunakan untuk peserta didik atau siswa. Minimal speknya prosesor dual core, monitor 11.6 in, resolusinya artinya monitornya bisa untuk resolusi 1024x720, RAM-nya 1 GB, ruang penyimpanannya yang kosong 10 GB, webcam opsional, artinya boleh tidak ada, sistem operasi yang digunakan di komputer tersebut. Jadi kita bisa lihat di sini. Kita kembali lagi ke verbal, kita jawab. Nah, kebetulan di kami ada 35 tambah 55. 35 tambah 55. Kurang lebih 90 PC. Kemudian jumlah komputer laptop yang bukan milik tapi sesuai dengan spesifikasi. Misalkan di sekolah kita kekurangan perangkat komputer atau laptop yang dimiliki oleh sekolahan. Kita bisa melakukan peminjaman mungkin ke bapak ibu guru atau orang tua siswa. Nah, yang bisa kita siapkan berapa? Tentunya yang harus sesuai dengan spesifikasi. Kita masukkan di sini.
Di kami tidak ada sehingga kami bikin 0. Kemudian jumlah komputer laptop tidak sesuai spesifikasi. Ini barangkali di kita memiliki perangkat tapi tidak sesuai dengan spek. Tidak sesuai dengan spek yang tadi yang kita lihat di keterangan. Isikan di sini. Kami tidak ada sehingga 0. Kemudian sumber listrik utama ya dipilih. Di kami PLN. Kemudian daya listriknya berapa? Ini sepertinya daya listrik ini diambil dari data Dapodik sehingga langsung muncul. Kemudian jaringan internet yang digunakan di sekolahan kita pilih di sini yang sesuai atau yang mendekati dengan kita gunakan. Oke, kita menggunakan lainnya serat optik karena di sini IndiHome, kebetulan kita pakai IndiHome, tidak ada di sini, atau mungkin Telkom Speedy. Telkom Speedy sudah tidak ada. Kita pilih lainnya serat optik. Kemudian bandwidth downloadnya atau speed downloadnya berapa Mbps, uploadnya berapa Mbps. Untuk mengukurnya kita bisa gunakan, ini sudah disediakan pakai speed test. Kami sarankan untuk speed test diukur pada saat kondisi jaringan tidak sibuk, sehingga hasilnya lebih maksimal. Kalau kita bikin video ini kebetulan ada di jam sibuk, jam pembelajaran, sepertinya turun speednya. Kita akan lihat akur speed sudah tampil, klik go. Kita tunggu proses sebentar. Kita mengukur speednya menggunakan PC. Untuk perekaman video ini kita pakai kabel wireline agar untuk bisa mengontrol secara maksimal. Ukurannya mendekati real. Kalau pakai WiFi kadangkala lebih turun speednya, hasil ukurnya. Baik, kita dapatkan di sini 66 untuk speed downloadnya, kemudian untuk unggahnya, uploadnya 18.5. Kondisi sebenarnya di kami menggunakan 100 Mbps up to, jadi paling enggak di sini angka 90-an harusnya, 90-an sekian, 95 ke atas rata-rata. Kemudian untuk uploadnya harusnya realnya adalah 20-an, paling enggak 19 sekian. Ini mungkin karena kita ngukurnya di jam sibuk ya, atau jam jaringan padat, sehingga kondisinya turun. Kita coba ukur pakai speed test yang lain. Kita akan coba mulai. Kita tunggu sebentar. Sepertinya lebih turun dari speed test yang pertama, karena memang lagi di jam traffic tinggi kita ini. Ya, kita dapatkan 11 Mbps. Kalau unggahnya sama sekitar 18-an, mendekati 19. Biasanya normalnya 19. Kita pakai up to yang 100. Oke, final dapat 11.78, yang tadi 66. Kita isi aja kondisi aslinya 100, unggahnya 20. Kemudian jumlah hub switch yang ada di kita memiliki hub switch di lab komputer untuk infrastruktur AKM nanti. Kita punya 9 switch.
kemudian akses poinnya kita memiliki sekitar 5 titik akses point. Jika sudah terisi semuanya, kita akan diminta untuk konfirmasi final. Ya, kita klik di sini untuk konfirmasi, kemudian klik simpan. Ya, kita sudah tersimpan. Kita cek lagi, kita lihat di sini apakah ada. Oke, ini ada isian, ya, isian. Jadi kalau kita melakukan perbaikan data, historinya akan terekam di sini. Ini kita lihat tadi. Kita tidak tahu klasifikasi pelaksanaan kok belum ditentukan. Padahal tadi kita sudah memilih pelaksanaan online. Mungkin bug di sistemnya. Ini komputer utama server kosong, ya, karena kita tadi memilihnya online. Komputer milik 90, ya. Bukan milik data, PLN. Oke, akses internetnya serat optik lainnya karena tidak ada pilihan IndiHome FO, adanya tidak ada pilihan Telkom IndiHome FO, adanya Telkom Speedy sama Asdinet. Hingga kita pilih lainnya serat optik, akses poinnya 5, betul, jumlah switchnya 9, bandwidth yang kita miliki 100 untuk. Nah, ini seperti ada yang kebalik ini. Ini bandwidth uploadnya 100, downloadnya 20. Padahal di sini tadi kita mengisinya downloadnya 100, uploadnya 20. Sepertinya bug ini di sistemnya, mungkin nanti akan diperbaiki oleh tim. Yang penting kita sudah mengisi sesuai dengan isian ini. Oke, sudah oke. Itu tadi proses verifikasi dan validasi infrastruktur TIK untuk kesiapan pelaksanaan AKM. Terima kasih sudah menonton video kita. Jangan lupa kita ingatkan kembali biar tidak ketinggalan update video dari kami, di subscribe dan di share, ya. Siapa tahu ada yang membutuhkan informasi ini dan akan sangat bermanfaat bagi orang tersebut. Jumpa lagi di video berikutnya.